Halo semua, balik lagi sama gue Akbar. Gila, udah lama banget gue gak buat video. Dan sekarang kira buat lagi karena hari ini kayaknya harus gue abadikan cuy. Seru banget. Di samping itu juga kemarin gue tuh udah gimana ya, kan ujian Jerman juga. Terus hamin 1,5 bulan atau hamin 2 bulan kita udah disuruh mulai fokus itu persiapin Jermannya. Dan Senin besok gue masih ada ulangan ekonomi akuntansi dan Rabunya ulangan matematika. Oke, sekarang lagi pengen OTW ke kota. Ada namanya kayak tempat gitu, disebutnya tuh kayak apa ya, dasar satu-satunya rumah. Nah di situ tuh kita bisa main biliar, main musik. Masih di setiap kota tuh beda-beda. Nah kalau di sini tuh namanya Das Haus. Terus pas itu gue udah pernah main sama teman gue kesana main biliar, terus nyobain musik juga. Terus dia bilang kayak pas gue nyobain disuruh main drum sedikit, dia bilang nanti datang ya hari Kamis ya, hari ini ya, nanti situ ada guru, terus kamu nanti datang. Jadi hari ini adalah temanya gue les drum singkat. Oke. Dan sebelum kesana gue pengen ke bank dulu ngambil uang. Dan sekarang udah deket sama halte bus dan nunggu bus. Oke, ikutin terus. Nah mungkin di video gue banyak banget naik bis, tapi gue mungkin belum pernah share ya gimana jadwal bis di Jerman nih. Apakah kayak di Indonesia kita harus nunggu bis yang nggak ada waktunya? Nah di sini kalau di Jerman tuh di sini di jadwal di setiap halte bis itu pasti ada jadwalnya kayak gini. Nah terus di sini ada jamnya, ada menitnya, ada harinya. Nah betul contoh di sini hari Senin sampai Jumat, di sini hari Sabtu, di sini hari Minggu atau hari libur. Nah ini jamnya nih dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam. Nah ini menit-menitnya. Nah contoh berarti di sini ada di setiap menit ke-5 dan setiap menit ke-35. Di sini hari Sabtunya, di sini hari Minggu dan hari libur ya. Nah contoh sekarang gue jam 7 lewat. Nah mau 5 menit nih. Apakah benar dia bakal datang 19.05? Kita lihat nggak tepat waktu nggak ya bis di Jerman nih. Oke, kita lihat. Ya berarti ini udah dikit lagi nggak sih? Kita lihat. Tapi ya seandainya telat ya, seandainya bisnya telat ya itu paling telat 1 menit 2 menit. Soalnya yang gua tahu, gue pernah dikasih sama temen gue sama beli gua, kalau seandainya di Jerman itu kenapa orang supir bisnya galak-galak, karena kalau telat gaji dia tuh dipotong gitu loh. Jadi makanya kalau seandainya kita sampai mohon-mohon kayak tolong bantuin saya telat semenit gitu, maksudnya tolong bukain pintunya kalau kita telat sedikit, dia bakal kadang-kadang galak banget, kadang-kadang ninggalin, kadang-kadang malah dia tahu kita udah lari didiemin kayak di film Spider-Man. Tapi sebenarnya bukan Jerman tau, bodo amat ya. Tapi kayak gitu kan sama aja ketepatan waktunya orang barat gitu. Ya, jadi kayak gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau seandainya supir bisnya baik ya, gue sih pernah dapat dua-duanya sih. Ada yang galak pas gue telat, ada yang baik karena ngeliat gue lari. Berarti makasih banget untuk supir bus yang baik karena lu udah bantuin gue nggak telat. Oke, jadi sekarang kita masih nunggu nih. Wow guys, ini udah lewat semenit. Oke, nanti sampai ketemu di bis. Ya, kan bener bisa datang sekarang. Ya, ternyata jam di tangan gue tuh kecepetan. Harusnya ini dia cuma telat 2 menit jadinya. Bener kan sama kayak apa yang gue diskusin apa yang gue mau. Oke guys, sekarang kita masuk. Moin, einmal erwachsen bitte. Keren dong. Ya halo, sekarang udah sampai. Nah, gue pernah ada opini kalian, menurut kalian Indonesia tuh bisa kayak gini nggak ya? Maksudnya kayak bis gitu, kayak bis di sini datang tepat waktu, terus juga udah ada jam-jam tertentu. Jadi maksud gue jadwal keseharian kita tuh bisa selamat terus gitu loh. Kalau kita mau ketemu teman, kita udah tahu persiapin dari kapan. Terus apalagi kalau bis sekolah pagi, jadi kita tahu loh nyampainya pasti kapan, kita tahu harus di halte bisnya kapan. Menurut kalian bisa nggak sih? Kalau menurut gue nggak bisa sih, pasti kalian juga tahu lah karena hal-hal macet. Tapi menurut gue kalau seandainya kita bilang nggak bisa, itu kan karena ada
sudut pandang dari atau opini dari masyarakatnya juga, karena masyarakat yang nggak mau taat peraturan naik ke naik ke jalur Transjakarta. Jadi ya bertimbullah macet. Asli Indonesia bisa-bisa aja. Yang bikin nggak bisanya tuh harusnya kita sebagai masyarakat. Ya, tapi kalau seandainya bisa kayak gitu, menurut gue keren banget sih. Menurut kalian gimana? Tulis opininya di dalam komentar. Oke, sekarang kita lagi mau OTW ke bank. Mau lihat. Sepi banget karena udah malam ini. Ini tuh udah jam 7:30-8. Tuh. Jadi ini tengah kotanya aja kayak gitu sesepi ini karena udah malam. Jadi orang Jerman tuh jam segini walaupun matahari seterik ini ya, dia tuh udah makan malam, dia udah ke restoran. Makanya gue kadang-kadang tuh aneh juga sih, disuruh makan. Pas itu kan datang tuh keluarga gue, terus kita disuruh makan malam. Gue jam berapa terus ya? Jam 8. Matahari masih di atas. Terus gue aneh banget, makan malam kayak gini. Terus gue mau sampai rumah pas jam 10 matahari terbenam. Jam 11 kan kayak baru jam 7 malam gitu ya. Makan aja ya karena nyesuaiin matahari ya. Jadi inilah tengah kota ikan Verde, bagus ya. Ich bin 19. 90, ah, okay. Ja, ich bin schon über 40. Über 50. Über 40. Über 40. Genau, ich bin, ja. Das ist nicht zu alt, ne? Nee, zum Glück nicht. Zum Glück, ja. Für einen Samstagsberg, ich glaub nicht. Ja, genau. Okay, dann Funk. Ya halo, balik lagi. Sekarang udah selesai les drum kilatnya. Seru banget menurut gua, orangnya juga baik banget. Ya tadi bisa lihatlah videonya. Ya tadi dia bingung gitu loh, kayak lu ngapain les maksudnya ngapain adain pertemuan lagi unter gitu, kayak jam pelajaran lagi, minta jam pelajaran. Lu udah bisa main. Terus gue bilang kayak ya gue pengen dimintain kritik sama pengen tukeran pengalaman. Jadi akhirnya tadi kayak tukeran pengalaman aja, seru gitu sih. Seneng banget gue, maksudnya jujur ya, gue tuh dari pas di Indonesia gitu kalau gue stres gue larinya selalu ke musik. Nggak tahu kenapa stresnya hilang aja gitu, sebagai refreshing. Gue pertama tuh masih musik itu, terus kalau gue masih penat baru gue tuh keluar. Dari dulu kayak gitu, makanya sekarang di sini nggak ada drum di rumah. Jadi kayak ya gimana ya, kalau stres susah juga, harus nggak ada pelarian. Ya udah, makanya sekalinya ngeliat drum di sini senang banget gitu loh. Dan tapi ngeselinnya tadi dia bilang kayaknya sekarang udah susah gue buat main drum di sana karena bioskop itu kan ada bioskopnya juga. Nah bioskopnya itu udah buka lagi, terus kalau gue main drum gue ngeganggu gitu ya, karena dia bentuknya bukan studio gitu, kayak cuma tempat ruangan doang ada drumnya. Jadi begitulah. Sekarang ini kita OTW ke rumah, udah makin sepi karena sekarang udah jam 9 tapi masih terang ini.
Oke, sampai bertemu lagi di rumah. Terima kasih yang udah nonton hari ini. Menurut gua kayak tujuan hari ini cuma buat main drum doang, tapi ternyata seru. Maksudnya banyak yang bisa akhirnya gua jelasin, dari bis, terus juga kota Ekenville seperti apa. Oke, makasih yang udah nonton. Ditunggu ya nanti video-video selanjutnya. Soalnya sekarang gua udah mungkin waktu gua kosong dan ada waktu untuk ngedit lagi. Bye bye. Like, comment, dan subscribe. Ciao.